Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 6b di bahasa Indonesia, di bahasa Batak Hagai 2 ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Nang todikku marsihoho dojongjong di tonga-tonga muna. Unak kamu mabiar. Roh Allah tetap tinggal di tengah-tengah kita. Tahun 2024 yang telah kita jalani dengan penyertaan Tuhan adalah tahun yang penuh dengan warna dan pengalaman. Hal-hal yang baik di tahun 2024 ditingkatkan untuk waktu ke depan, tetapi hal-hal yang kurang baik, mari diperbaiki hingga menjadi baik. Hanya karena pertolongan Tuhan saja, maka kita dapat memasuki tahun 2025 ini. Namun penting sekali bagi kita untuk menentukan hal prioritas yang harus dikerjakan, sehingga waktu yang Tuhan anugerahkan tidak berlalu begitu saja. Kekhawatiran atau hal yang membebani kita tentu ada di dalam pikiran kita. Bagaimanakah tahun 2025 ini? Apakah lebih baik atau lebih banyak pergumulan dan kesulitan atau lebih banyak berkat dan sukacita? Semua itu tidak dapat kita tentukan saat ini. Satu yang pasti adalah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dalam setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dalam kepastian penyertaan Tuhan menjalani tahun 2025 ini, maka tentulah hal yang prioritas yang akan dilakukan dan benar-benar berkomitmen untuk melakukannya. Mari kita tentukan apa yang akan kita lakukan yang menjadi prioritas kita. Ingatlah bahwa Roh Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah kita. Orang Israel kembali dari pembuangan adalah hanya karena pertolongan Tuhan. Ketika mereka kembali dan tiba di Yerusalem, mereka menemukan bahwa rumah mereka dan bait suci Allah itu dalam keadaan tidak baik. Artinya dalam keadaan runtuh. Mungkin berbagai macam perasaan berkecamuk di dalam hati mereka. Keadaan Yerusalem, melihat keadaan Yerusalem tersebut. Ada yang dilanda rasa takut, memikirkan bagaimana mereka tinggal di sana, bagaimana masa depan mereka di tempat tersebut. Ada yang memikirkan untuk memulai dari awal segala sesuatunya. Sayangnya, mereka lebih memikirkan kebutuhan mereka sendiri. Hingga setelah 15 tahun mereka di Yerusalem, mereka hanya membangun rumah untuk mereka tinggali, tanpa memikirkan bagaimana untuk membangun kembali bait suci Allah yang telah hancur itu. Allah berbicara melalui Hagai, supaya mereka menentukan prioritas mereka, yaitu untuk membangun kembali bait suci Allah, memprioritaskan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab dengan demikian, jika kita terlebih dahulu mencari, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diminta oleh Allah, maka Allah akan memberikan selebihnya kepada kita. Zerubabel bin Sealtiel mendengarkan apa yang dikatakan oleh Hagai dan memulai untuk memprioritaskan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu membangun kembali bait suci Allah. Takut
atau beban pikiran mungkin ada dalam diri Zerubabel dan orang Israel. Dari manakah mereka dapatkan segala keperluan untuk membangun bait suci Allah itu kembali? Tuhan sendirilah yang mengatakan melalui Nabi Hagai bahwa roh Allah senantiasa tinggal bersama mereka dan mereka tidak perlu takut. Sebab Allah yang empunya segalanya, Dia sanggup menggoncangkan langit dan bangsa-bangsa, sehingga segala kemegahan dan kebutuhan mereka akan sampai kepada mereka. Sahabat yang baik hati, apakah prioritas kita mengawali tahun 2025 ini? Adakah itu hanya kebutuhan dan kepentingan kita sendiri? Ingatlah untuk memprioritaskan apa yang dikehendaki dan yang menyenangkan hati Tuhan. Jika godaan rasa takut atau keraguan ketidaksanggupan itu memasuki hati kita, percayalah akan kuasa Roh Kudus yang senantiasa tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus senantiasa memenuhi hati kita. Maka jangan izinkan rasa takutmu atau keraguanmu menghambat langkahmu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan soal apa yang kita lakukan, tetapi yang pertama dan yang terutama adalah pikirkan dan tentukanlah hal utama yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kemudian percayalah bahwa Roh Kudus senantiasa bersama dengan kita, menolong kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa menguasai hati dan pikiran kita, serta menggerakkan kita untuk memprioritaskan apa yang dikehendaki oleh Allah. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus senantiasa tinggal bersama dengan kami, dan Roh Kuduslah yang menolong kami untuk menentukan apa yang prioritas, yang menyenangkan hati Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau melakukan itu jika kami ragu, jika kami takut Tuhan untuk hal-hal yang kami butuhkan, untuk melakukan apa yang Engkau inginkan, Engkau kehendaki. Pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memberikan segala yang kami butuhkan, dengan tujuan segalanya kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan dalam memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.